Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Maya Celestiani, NIM 1961017 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dari Ungaran. Nah, dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah studi agama-agama yang diampu oleh Ibu Rina Priarni MPDI, mengenai tugas wawancara berkaitan dengan agama yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya bersama rekan saya Mbak Yulia, dan sekarang kami berada di Wihara Giri Kedaton yang bertempatan di Gledek Sari, Kabupaten Boyolali. Baik Mbak Yulia, mungkin boleh kenalan dengan teman-teman kita? Ya, perkenalkan, saya Yulia Sri Utami, saya salah satu mahasiswi di Salatiga. Oke, berarti kegiatan sehari-hari ini sekarang kuliah ya Mbak ya? Iya. Oke, semester berapa Mbak kalau boleh tahu? Semester 7. Oh, sekarang masuk semester 7. Oke. Nah, teman-teman, maksud dan tujuan pembuatan video kali ini adalah hanya untuk sebatas ilmu pengetahuan saja, bukan kita tidak membahas tentang antara agama satu dengan agama lain ya. Kita tidak membandingkan agama satu dengan agama yang lain, tapi kita di sini hanya membahas tentang bagaimana sih agama-agama yang ada di Indonesia sendiri. Nah, termasuk Mbak Yuli ini, kalau boleh tahu Mbak Yuli keyakinannya agama apa ini? Saya beragama Buddha. Oke, berarti kali ini kita akan membahas atau mengupas sedikit apa itu tentang agama Buddha. Nah, Mbak Yuli, di sini saya akan sedikit bertanya-tanya sepengetahuannya Mbak Yuli saja, nggak apa-apa. Jadi kita ngobrol santai aja ya Mbak Yuli ya. Oke, Mbak Yuli kalau boleh tahu agama yang dianut oleh Mbak Yuli ini bawaan lahir atau bagaimana? Turunan orang tua atau? Ya, jadi dari ibu saya, nenek saya itu semuanya agamanya Buddha. Oh, berarti udah dari ini ya, keluarga besar ya, bukan baru masuk gitu ya. Kalau dari sepengetahuan Mbak Yuli sendiri, agama Buddha itu agama yang seperti apa sih? Oke, jadi itu agama Buddha itu ada beberapa aliran juga. Oke, beberapa. Seperti Budayana, Mahayana, gitu. Oh, terbagi ya Mbak ya jadi ya. Tapi untuk Budanya itu tetap sama, hanya yang membedakan itu cara sembahyangnya aja. Oh ya, alirannya jadi yang membedakan hanya cara ibadahnya gitu ya. Kalau Mbak Yuli sendiri bagaimana ini? Saya yang Budayana itu lebih kompleks, jadi bisa semua aliran itu bisa semua tata cara agama itu bisa digunakan. Oh gitu. Mbak Yuli sendiri biasanya ibadahnya di sini ya, di tempat Wihara Giri Kedaton ini. Nah, Mbak Yuli, tadi kan Mbak Yuli kan sudah membahas tentang berbagai macam aliran yang ada di agama Buddha sendiri. Kalau dari alirannya Mbak Yulia ini, cara ibadahnya itu bagaimana? Jadi kalau sembahyang itu saya itu sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali? Ya, tiap pagi sama sore. Itu boleh di rumah atau harus? Boleh di rumah. Oh, boleh di rumah. Oke, boleh ibadah di rumah sehari 2 kali. Terus setelah itu? Terus setelah itu ada juga sembahyangan setiap hari Kamis sama hari Selasa sama hari Minggu. Oke, itu berbeda lagi ya Mbak ya sama sembahyang yang setiap hari tadi? Ya, itu beda. Terus pembacaannya itu lebih sering ke bahasa Pali. Bahasa Pali sendiri itu bagaimana Mbak itu Mbak? Sepengetahuannya Mbak Yulia. Jadi itu kalau bahasa Pali itu ada kayak hurufnya itu itu ada coret-coretnya yang di atas itu toh. Oke, itu, jadi mungkin kalau di dalam Islam itu seperti bahasa Arab mungkin ya Mbak ya. Seperti itu. Dibacanya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cepat. Kalau dari ibadahnya sendiri Mbak, itu kalau dalam satu hari itu biasanya kita ke wiharanya itu berapa lama? Memakan waktu berapa lama itu biasanya? Kalau sembahyang itu paling cuma 30 menit. Oh, 30 menit dan di pagi hari ya Mbak ya? Ya, pagi hari sama sore hari. Tapi kalau untuk yang minggu itu kan ada sekolah minggunya. Jadi itu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian kalau dari
tradisinya sendiri. Kalau di Islam itu kan banyak ya Mbak ya tradisinya. Nah, kalau di Buddha sendiri tuh ada nggak Mbak tradisi kalau semacam mungkin anak bayi harus apa gitu kalau lahiran kan, kalau di kita kan, kalau di Islam kan ada syukuran gitu kan, bacaan syukuran hajatan gitu lah. Kalau di Buddha sendiri itu seperti apa Mbak kalau tradisinya sendiri? Tradisinya itu juga ada, misal ada yang lahiran, ada yang mau nikah, ada yang meninggal, itu juga ada sembahyangnya sendiri. Ada ibadahnya sendiri ya Mbak ya? Itu bagaimana Mbak kalau boleh tahu gambaran sedikit? Ya nanti kita sembahyang sama-sama di rumah orang tersebut dengan mengundang biku gitu. Kalau bayi itu juga ada yang dipotong rambutnya sama biku. Iya. Berarti hampir sama ya Mbak ya, sejatinya sama seperti agama Islam. Kalau hari rayanya Mbak, hari rayanya itu kan hari raya Waisak ya? Iya, ada Waisak, ada Asada, ada Katina, sama Maga Puja. Hari-hari raya yang sudah Mbak Yulia sebutkan tadi, minta tolong dong coba dijelasin ke teman-teman. Oke, jadi dari yang pertama itu Waisak. Oke, hari raya Waisak ya? Ya, hari raya Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting. Di mana pada bulan Waisak itu kan bulan purnama. Nah, itu Sang Buddha itu lahir, terus mencapai penerangan sempurna dan parinibbana. Parinibbana itu wafat. Itu di bulan yang sama. Terus selanjutnya itu ada hari raya Asada. Asada ya Mbak ya? Ya, Asada itu memperingati pembabaran dhamma oleh 5 orang petapa. Gitu. Terus selanjutnya itu ada Katina. Katina itu persembahan jubah dan alat-alat makan yang lainnya kepada Biku Sangha yang telah melaksanakan masa wasa. Gitu. Terus ada Maga Puja, itu memperingati Wadapati Mokkha gitu. Kalau di tanggal nasional sendiri itu tuh biasanya hanya hari Waisak ya Mbak ya yang diingatkan sebagai hari raya nasionalnya agama Buddha. Nah kalau hari raya yang selain hari raya Waisak itu biasanya diperingatinya saat apa saja Mbak? Kalau Waisak itu kan Mei. Terus Asada itu 2 bulan setelah Waisak gitu. Bulan ini. Bulan ini kebetulan. Kira-kira tanggal berapa? Baru kemarin ternyata. Terus kalau Katina itu bulan Oktober. Terus kalau Maga Puja itu sekitar bulan November. Tadi kan kita sudah membahas tentang banyak ya gimana caranya ibadah-ibadah bermacam-macam perayaan hari raya. Nah, selain ibadah sembahyang sendiri masih ada nggak ibadah-ibadah lain yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha sendiri? Selain sembahyang itu kita juga ada seperti puasa. Puasa itu ada dinamakan Uposatha. Uposatha ya Mbak ya? Itu setiap tanggal 1, 15, 8, 5, 23 itu dalam sebulan ya Mbak ya? Itu dalam sebulan berarti tanggal, 4 hari ya? Tanggal Jawa tadi. Sebulannya bulan Jawa gitu ya? Gitu. Itu tuh aturannya boleh makan dari jam 6 sampai jam 12. Jam 6 sore? Enggak, jam 6 pagi? Ya, sampai jam 12 siang. Setelah itu tidak boleh makan sampai besok lagi, tapi boleh minum. Terus tidak boleh makan yang berbau hewani, jadi harus benar-benar vegetarian. Kalau boleh tahu itu latar belakangnya ibadahnya itu sendiri gimana Mbak? Itu mengurangi hawa nafsu kita. Dalam rangka mengurangi hawa nafsu ya? Kan kalau sama kita makan daging itu kan biasa dari membunuh sama nah, jadi mengurangi nafsu membunuh hewan. Mungkin itu dia pembahasan yang sudah banyak kita bahas mengenai agama Buddha. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yulia karena sudah bersedia saya jadikan sebagai narasumber di tugas akhir saya kali ini. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya dan Mbak Yulia sampaikan.
apabila saya sendiri pribadi ada salah dalam berkata, maafkan saya ya Mbak Yulia ya, karena ya bagi saya sendiri jujur agama Buddha itu agak sedikit awam untuk saya. Jadi apabila ada kekeliruan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap dari adanya pembuatan video ini kita semua bisa menanamkan rasa toleransi antar agama, terutama agama-agama yang ada di Indonesia. Terima kasih.